Baik, penggugat bisa mendengar suara majelis? Silakan dibuka kameranya, penggugat dan tergugat. Dari tergugat bisa mendengar? Terdengar Yang Mulia. Baik. Penggugat? Bisa mendengar enggak? Baik. Sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama Matahari Surya Mitra Pangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat yang mewakili siapa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari tergugat diwakili oleh Bapak Heri Basuki Rudianto, saya sendiri Siti Fadila, dan Bapak Tri Herianto. Baik, dari penggugat? Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang mewakili pada persidangan ini ada Justinus, Arinto Setiawan, dan saya sendiri Kahvi Permana Yang Mulia. Baik. Agenda hari ini menyampaikan pendapat akhir ya, pemohon dan tergugat. Baik Yang Mulia. Baik. Sebelumnya, karena ini masih dalam suasana Idul Fitri, majelis mohon maaf lahir batin ya, pemohon dan tergugat. Baik, pendapat akhirnya sudah diupload, pemohon, penggugat? Sudah, Baik, Majelis. Pemohon? untuk pendapat akhirnya telah kami upload ke laman e-textcode Yang Mulia. Oh, di text code ya. Baik, pemohon tergugat sudah? Ya, Majelis, sudah. Baik. Karena masing-masing pihak sudah menyampaikan pendapat akhirnya, untuk itu majelis pada sidang kali ini hanya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait pendapat akhirnya. Dari penggugat terlebih dahulu, silakan penggugat. Baik, terima kasih Majelis. Mohon izin kami hanya menyampaikan yang menjadi poin-poinnya saja supaya tidak terlalu panjang Majelis. Baik, ya, terima kasih, Pak. Baik, resume kesimpulan akhir dari pihak penggugat. 1. Fakta bahwa tergugat menyampaikan surat panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan nomor S827 garis miring KPP titik 1210 garis miring 2023 tanggal 24 Oktober 2003 dan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan nomor S garis miring strip 469 garis miring Riksis garis miring KPP titik 1210 garis miring 2003 tanggal 23 Oktober 2003 melalui aplikasi WhatsApp sebagaimana bukti P4 dan bukti P10 adalah tidak diakui oleh pihak tergugat. Fakta bahwa penggugat telah menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan nomor S strip 469 garis miring Riksis garis miring KPP titik 1210 garis miring 2023 tanggal 23 Oktober 2003 sebagai bukti P3 dan surat panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan nomor S strip 827 garis miring KPP titik 1210 garis miring 2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai bukti P4 sehubungan dengan pemberitahuan pemeriksaan lapangan berdasarkan surat perintah pemeriksaan nomor print strip 348 garis miring Riksis garis miring KPP titik 1210 garis miring 2023 tanggal 23 Oktober 2023 bahwa atas surat-surat ini baru penggugat terima pada saat pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan adalah telah diakui oleh para pihak, dibuktikan dengan tidak adanya perdebatan antara para pihak. 3. Fakta bahwa tergugat menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP nomor S strip 00224 garis miring RIK titik SIS garis miring KPP titik 1210 garis miring 2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai bukti P5 adalah telah diakui oleh para pihak. 4. Fakta bahwa penggugat menyampaikan sanggahan SPHP nomor SPP garis miring 2004 garis miring 08 garis miring 02 tanggal 2 Agustus 2004 tentang tanggapan atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sebagaimana bukti P8 telah diakui oleh para pihak. 5. Fakta bahwa penggugat menerima surat undangan pembahasan hasil akhir pemeriksaan masa atau tahun pajak Januari Desember 2019 nomor S 605 garis miring KPP titik 1210 garis miring 2004 tanggal 5 Agustus 2004 sebagai bukti P6 telah diakui oleh para pihak. 6. Fakta bahwa penggugat menyampaikan kepada tergugat surat permohonan nomor
01/MSMP/8 Romawi (2004) tanggal 20 Agustus 2004 tentang permohonan informasi berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, risalah pembahasan dan ikhtisar pembahasan akhir serta kertas kerja pemeriksaan adalah telah diakui oleh para pihak. 7. Fakta bahwa penggugat menerima surat akuo pada tanggal 28 Agustus 2024. 8. Bahwa meskipun telah ditunjukkan keputusan Presiden nomor 21/TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Keuangan, hingga saat ini tidak ditemukan adanya pelantikan atau pengangkatan kembali secara resmi atas nama Saudara Suryo Utomo SEAK MBT PhD sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Romawi 4 huruf B angka 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2017 tentang tata cara pelantikan, pengambilan sumpah atau jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 tahun 2017. Kemudian selanjutnya, berdasarkan penjelasan pembuktian yang telah kami sampaikan beserta bukti-bukti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat, maka kami mengajukan 1. Menyatakan gugatan penggugat dapat diterima, di mana kami telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 3 berupa bukti surat atau tulisan dan 1 keterangan ahli serta 1 pengakuan para pihak. 2. Memutuskan tergugat telah melanggar prosedur pelaksanaan berita acara pemberhentian keterangan dalam pemeriksaan. Kami telah membuktikan dengan 2 alat bukti, yaitu 5 surat atau tulisan dan 1 keterangan ahli. 3. Memutuskan tergugat telah melanggar prosedur pelaksanaan pemberian kuesioner dalam pemeriksaan pajak. Kami telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 1 keterangan ahli dan 3 pengakuan para pihak. 4. Memutuskan tergugat telah melanggar prosedur pengujian dalam pemeriksaan pajak karena telah melewati jangka waktu 6 bulan tanpa surat pemberitahuan perpanjangan. Kami telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 4 alat bukti berupa surat atau tulisan, 1 keterangan ahli, dan 3 pengakuan para pihak. 5. Memutuskan tergugat telah melanggar prosedur penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan karena telah melewati jangka waktu 6 bulan tanpa surat pemberitahuan perpanjangan. Kami telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 4 surat atau tulisan, 1 keterangan ahli, dan 4 pengakuan para pihak. 6. Memutuskan tergugat telah melanggar prosedur pembahasan akhir hasil pemeriksaan karena telah melewati jangka waktu. Kami telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 5 berupa surat dan atau tulisan, 1 keterangan ahli, dan 2 pengakuan para pihak. 7. Memutuskan tergugat telah melanggar prosedur penyampaian surat undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan karena telah melewati jangka waktu 2 bulan tanpa surat pemberitahuan perpanjangan. Kami telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu berupa 5 surat atau tulisan, 1 keterangan ahli, dan 1 pengakuan para pihak. 6. 8. Memutuskan tergugat telah melanggar prosedur perekaman audiovisual dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kami telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu 3 surat atau tulisan, 1 keterangan ahli, dan 2 pengakuan para pihak. 9. Membatalkan surat ketetapan pajak kurang bayar penghasilan pasal 23 nomor 0014-203-19-19-657-24 tanggal 26 Agustus 2004 masa pajak Desember 2019. Kami telah membuktikan dengan 3 alat bukti, yaitu berupa 2 surat atau tulisan, 1 keterangan ahli, dan 3 pengakuan para pihak. Kemudian berdasarkan uraian dan pelanggaran di atas dan uraian tersebut, pelanggaran tergugat dapat disimpulkan ke dalam 4 klaster, yaitu surat tugas 1. Surat tugas tim tergugat tidak sah dan melampaui wewenang, di mana tindakan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum tergugat atau tim pelaksanaan sidang yang mengatasnamakan Direktur Jenderal Pajak tanpa adanya hubungan hukum
yang jelas antara penerima kuasa dengan Direktur Jenderal Pajak sehingga menjadi tidak sah. 2. Surat tugas yang ditunjukkan tergugat tidak memiliki dasar hukum yang sah karena dalam surat tugas tersebut tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas. 3. Kehadiran tim kuasa hukum tergugat dalam sengketa quo tidak memiliki legal standing yang sah. 4. Tidak menyertakan dan atau mempertimbangkan untuk seluruhnya bantahan serta penjelasan lisan yang telah disampaikan oleh tergugat sebagai pertimbangan majelis hakim dalam pengambil amar putusan. 2. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP tidak disampaikan, bahwa telah terbukti tergugat dalam menyampaikan SPHP melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa SPHP yang disampaikan dengan melewati jangka waktu, maka demi hukum SPHP harus dianggap dan dinyatakan tidak pernah disampaikan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa telah terbukti SPHP diterbitkan secara wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan. 3. Surat undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak disampaikan, bahwa telah terbukti undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa telah terbukti undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan disampaikan kepada penggugat pada tanggal dan waktu yang sama dengan pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, bahwa telah terbukti tergugat meminta kepada penggugat untuk menandatangani ulang ikhtisar hasil pembahasan akhir karena tergugat melakukan kesalahan. Atas ikhtisar pembahasan akhir tersebut telah ditandatangani oleh salah satu tim pemeriksa pajak yang tidak hadir dalam proses pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada saat itu. Kemudian bahwa telah terbukti ikhtisar pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan yang disetujui oleh penggugat, di mana tergugat tidak menjelaskan secara detail perbedaan antara ikhtisar awal dan ikhtisar pembahasan atau perubahan, sehingga atas ikhtisar yang diubah tersebut penggugat tidak memberikan tanda tangan. Dengan demikian pembahasan akhir hasil pemeriksaan harus dianggap dan dinyatakan tidak pernah disampaikan. Kemudian bahwa telah terbukti undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan diterbitkan secara wewenang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan. Kemudian selanjutnya bahwa telah terbukti surat undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang disampaikan tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian pelanggaran yang keempat yang dilakukan oleh tergugat yaitu bahwa tergugat telah terbukti melakukan pengujian pemeriksaan pajak melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya bahwa tergugat telah terbukti mengirimkan surat panggilan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan dan surat-surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan secara selampangan, yaitu melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian bahwa tergugat telah terbukti melakukan pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan melewati 5 hari dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bahwa tergugat telah terbukti menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan secara serampangan karena surat tersebut harus disampaikan kepada penggugat pada saat pertemuan panggilan sehubungan dan pemeriksaan lapangan. Kemudian bahwa tergugat telah terbukti dalam proses pemeriksaan tidak menyampaikan kuesioner pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian selanjutnya, bahwa tergugat telah terbukti tidak menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan kepada penggugat. Kemudian bahwa tergugat telah terbukti melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan melewati batas waktu. Kemudian bahwa tergugat telah terbukti tidak melakukan dokumentasi baik secara audio maupun visual pada saat proses pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian bahwa tergugat telah terbukti melakukan pemeriksaan lapangan untuk tahun pajak 2019 tanpa dasar kewenangan karena dilakukan oleh pejabat yang telah melampaui wewenang. Terakhir, bahwa tergugat telah terbukti melanggar hak-hak penggugat sebagai wajib pajak dengan tidak memberikan rincian atau temuan terhadap pos-pos yang menjadi koreksi pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ini demikian majelis kesimpulan atau resume dari pihak penggugat. Terima kasih. Terima kasih penggugat sudah menyampaikan pendapat akhirnya. Silakan penggugat. Majelis dari
dari pemohon. Ya, Majelis gimana? ada dua poin tambahan majelis. Ya, Yang silakan. pertama kami mohon majelis terkait dengan telah kita bacakan kesimpulan akhir dari pihak penggugat. Nantinya dalam putusan itu majelis menuangkan semua alat bukti di dalam putusan agar sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 1 huruf F majelis. Terus yang kedua, poin yang kedua, bahwa meskipun dalam persidangan sebelumnya tergugat telah menunjukkan legal standing terkait kewenangan tim sidang terkait dengan keputusan Presiden nomor 21/TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Bapak Surya Utomo. Namun hal tersebut belum diberikan terkait ini majelis salinan pelantikan yang dimana sesuai dengan peraturan Badan Kepegawaian Nasional nomor 7 tahun 2017 bahwa setelah adanya Kepres tersebut itu harus 30 hari harus dilaksanakan pelantikan ulang majelis. Namun karena ini belum ditunjukkan, kami memohon dari pemohon itu karena waktu masih ada majelis, itu kami memohon sidang ditambah lagi 1 kali persidangan untuk kami dapat menghadirkan ahli terkait legal standing dari tim sidang tergugat majelis. Namun apabila permohonan kami tidak dikabulkan oleh majelis, setelah ini kami akan walk out karena kami anggap bahwa tim sidang yang mewakili tergugat itu legal standing-nya belum jelas. Terima kasih majelis. Baik. Baik, jadi kalau menurut majelis nggak perlu Pak, majelis sudah meyakini kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak terkait dengan surat tugas dari tergugat yang hadir di sidang hari ini. Penggugat mau walk out ya? Ya, terima kasih majelis atas keputusannya yang walaupun tanpa dasar hukum, kalau kami semua mencapai dasar hukum, terima kasih majelis. Silakan. Semoga putusannya benar-benar mewujudkan rasa keadilan diterima oleh wajib pajak. Terima kasih majelis. Baik, tidak mau mendengarkan dulu pendapat akhirnya tergugat? Tidak majelis, karena kami sesuai dengan pendapat kami bahwa legal standing dari tergugat ini belum sah majelis, karena kami juga sudah bersurat ke Setnek, Sekretariat Negara, juga belum ada majelis terkait dengan salinan pelantikan. Di media juga belum ada beritanya terkait dengan pelantikan Bapak Surya Utomo tahun 2021. Terima kasih majelis. Baik, silakan Pak, meninggalkan tempat. Baik, tergugat, silakan tergugat. Terima kasih majelis. Perkenan kami menyampaikan simpulan akhir mengingat ada 4 objek gugatan. Ada 1 objek berupa surat tagihan pajak berbeda dengan objek lainnya. Tentang objek gugatan berupa surat tagihan pajak, kami sampaikan bahwa sesuai pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak, keputusan yang dapat diajukan gugatan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bahwa sesuai pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP, surat tagihan pajak akuo bukan merupakan objek gugatan. Karena pertama, surat tagihan pajak tidak berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan lainnya, sehingga tidak masuk dalam pengertian objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP. Kedua, sesuai pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUP, surat tagihan pajak bukan merupakan surat ketetapan pajak, sehingga tidak masuk dalam pengertian objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP. Kemudian untuk objek gugatan yang lain tentang objek gugatan SKP, pokok sengketa dalam gugatan ini adalah surat yang dalam penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penggugat tidak menjelaskan tentang adanya kesalahan prosedur dan tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Dalam surat gugatan maupun dipersingkat aja Bu, poin-poinnya aja. Baik. Dalam surat gugatan maupun penjelasan selama proses persidangan, penggugat justru membahas prosedur pemeriksaan.
Sedangkan prosedur penerbitan berbeda dengan prosedur pemeriksaan dan masing-masing diatur di bagian dan pasal terpisah dalam ketentuan perpajakan. Bahwa tata cara penerbitan SKPKB seperti dimaksud dalam pasal 13 ayat 6 telah diatur dalam PMK 80 tahun 2023 dan tergugat terbukti telah memenuhi prosedur atau tata cara dalam penerbitan surat akuo sesuai PMK 80 tahun 2023, yaitu SKPKB diterbitkan berdasarkan nota penghitungan dan diterbitkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan. Penerbitan SKPKB juga masih dalam batas waktu kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada Dirjen Pajak, yaitu masih dalam waktu 5 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Poin kedua, ringkasan fakta persidangan. Untuk memudahkan majelis, tergugat sajikan satu persatu dalil pemohon banding, fakta persidangan, dan dampak yang ditimbulkan jika terjadi pelanggaran dalam tabel di halaman 44 dan seterusnya. Kemudian dari fakta tersebut, sangat jelas bahwa tidak semua yang didalilkan penggugat benar adanya. Terdapat beberapa hal yang diakui tergugat, namun hal yang dilanggar tersebut hanya berdampak pada kinerja pemeriksa. Tidak satu pun berdampak pada keabsahan hasil pemeriksaan. Kemudian tentang simpulan dan petitum penggugat. Bahwa sebagaimana diatur dalam PMK 17 tentang tata cara pemeriksaan, proses pemeriksaan dimulai dari penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan dan berakhir pada tanggal laporan LHP, laporan hasil pemeriksaan. Dalam PMK tersebut juga diatur bahwa apapun yang terjadi, pemeriksaan harus diselesaikan dengan pembuatan LHP atau dalam keadaan tertentu diselesaikan dengan LHP sumir. Sehingga bila ditemukan kendala, antara lain tidak dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan, atau bahkan bila wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan tetap harus berjalan dan diselesaikan dengan LHP. LHP inilah yang menjadi dasar penerbitan SKP atau STP. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, materi pemeriksaan masih dapat diuji lebih lanjut melalui upaya keberatan. Atau bila upaya keberatan telah tertutup, wajib pajak masih memiliki kesempatan 2 kali menempuh upaya hukum pengurangan atau pembatalan SKP sesuai pasal 36 ayat 1 huruf B. Pembatalan yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP adalah pembatalan atas SKP yang tidak benar yang tidak seharusnya terbit. Misalnya wajib pajak tidak memiliki kewajiban PPh pasal 4 ayat 2 namun diterbitkan SKP PPh pasal ayat 2. Contoh lainnya daluarsa penetapan. Dalam hal ini apabila permohonan wajib pajak dikabulkan, SKP dianggap tidak pernah terbit. Selain itu masih ada upaya hukum lain menanggapi hasil pemeriksaan, yaitu pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP hasil pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan dilakukan tanpa penyampaian SPHP atau tanpa pembahasan akhir. Pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Dalam hal ini, apabila permohonan WP dikabulkan, maka SKP akan diterbitkan ulang dengan terlebih dahulu melakukan proses yang terlewat, baik penyampaian SPHP atau pembahasan akhir. Apabila terhadap hasil keputusan tergugat atas keberatan, pengurangan, atau pembatalan SKP WP belum puas, upaya hukum berikutnya ada di ranah pengadilan pajak berupa banding atau gugatan. Lain halnya apabila menurut WP terjadi kesalahan prosedur atau tata cara penerbitan SKP. Misalnya, SKP yang diterbitkan tanpa melalui pemeriksaan atau tanpa nota penghitungan, maka wajib pajak bisa langsung mengajukan gugatan di pengadilan pajak seperti yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP. Tentu penggugat harus dapat menunjukkan prosedur dan tata cara mana yang dilanggar sesuai PMK 80 tahun 2023 tentang penerbitan SKP atau STP. Apabila oleh pengadilan pajak diputuskan bahwa terdapat prosedur dan tata cara dalam PMK tersebut yang belum dipenuhi, maka sesuai pasal 41 PP 50 tahun 2022, Dirjen Pajak menerbitkan kembali SKP sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dengan demikian, simpulan penggugat bahwa SPHP dan undangan pembahasan akhir tidak disampaikan karena melewati jangka waktu adalah simpulan yang sama sekali tidak berdasar dan salah tempat. Karena seharusnya pembuktiannya ada pada proses pembatalan SKP sesuai amanah pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Demikian pula dengan 9 petitum yang disampaikan penggugat tidak sesuai dengan pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP karena bukan tentang prosedur atau tata cara penerbitan SKP seperti diatur dalam PMK 80 tahun 2023. Kemudian tentang sanksi atas pelanggaran prosedur pemeriksaan. PMK 17 tahun 2013 secara jelas mengatur sanksi apabila suatu prosedur pemeriksaan dilanggar, yaitu
pasal 60 ayat 1 mengatur sanksi pelanggaran prosedur pemeriksaan yang mengakibatkan SKP dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak. Kemudian pasal 91 mengatur sanksi pelanggaran prosedur pemeriksaan, yaitu pelanggaran standar umum, pelaksanaan, standar pelaporan yang mengakibatkan pemeriksa dapat dikenai sanksi. Tergugat tidak setuju apabila penggugat mengatakan bahwa sanksi pelanggaran prosedur pemeriksaan tidak diatur. PMK 17 yang merupakan bentuk amanat undang-undang secara jelas mengatur sanksi pelanggaran atas prosedur pemeriksaan. Sehingga seharusnya tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan Bu, sanksi dipersingkat aja Bu, poin-poinnya aja Bu. yang tidak jelas dalam kriteria pelanggaran yang dapat membatalkan hasil pemeriksaan sesuai PM pasal 60 dan pasal 91. Kemudian tentang pelimpahan kewenangan menghadiri persidangan, majelis sudah paham apa yang kami sampaikan, tidak kami bacakan Tolong lagi. disampaikan Bu kalau itu, silakan. Oh, baik. Poinnya apa? Baik, bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas perpajakan di lingkungan DJP, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan DJP pada para pejabat di lingkungan Dirjen Pajak. Untuk itu, melalui keputusan Dirjen Pajak nomor Kep 206 tahun 2021 tentang pelimpahan kewenangan diatur antara lain bahwa diktum kedua, kewenangan Dirjen Pajak untuk melaksanakan Undang-Undang Pengadilan Pajak dilimpahkan kepada para pejabat di lingkungan Dirjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 lampiran. Selanjutnya pada bagian C lampiran disebutkan bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan surat tugas kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kanwil DJP untuk menghadiri sidang di pengadilan pajak dilimpahkan kepada Kepala Kanwil DJP yang tata caranya diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara penanganan sidang banding dan gugatan. Selanjutnya pada Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 65 tahun 2012 tentang tata cara penanganan sidang banding dan gugatan diatur bahwa penerbitan surat tugas Direktur Keberatan dan Banding atau Kakanwil sesuai kewenangannya menerbitkan surat tugas kepada tim sidang untuk menghadiri sidang banding atau gugatan di pengadilan pajak. Contoh formulirnya ada di kami sampaikan di halaman 61. Demikian juga pada keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep 305 sebagai pengganti atas Kep 205 tahun 2021 juga mengatur hal yang serupa, yaitu kewenangan Dirjen Pajak untuk menerbitkan surat tugas kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kanwil DJP untuk menghadiri sidang di pengadilan pajak didelegasikan kepada Kepala Kanwil DJP. Dengan demikian penerbitan surat tugas menghadiri sidang oleh tergugat telah sesuai ketentuan yang berlaku dan telah berpedoman pada SP 65 tahun 2012. Kemudian tentang inkonsistensi penggugat. Dari 11 produk hukum hasil pemeriksaan yang sama dengan laporan nomor LAP 195 tahun 2024, hanya 4 produk hukum yang diajukan gugatan ke pengadilan pajak. Dari 4 produk hukum tersebut yang diajukan gugatan, 3 produk hukum diantaranya selain diajukan gugatan, juga diajukan upaya hukum lain dengan petitum yang sama, yaitu pembatalan SKP. Atas SKPKN dan STP yang nilainya tidak material, tidak diajukan gugatan oleh penggugat. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya yang menjadi pokok masalah penggugat adalah terkait dengan materi atau isi SKPKB dan STP yang disengketakan. Penggugat juga menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar hukum. Menurut tergugat, peraturan perundang-undangan perpajakan adalah peraturan bersifat khusus sesuai asas lex specialis dirujat legi generali harus digunakan untuk memutus permasalahan di bidang perpajakan. Hal ini juga didukung pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 di mana diatur bahwa putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasar keyakinan hakim. Dengan demikian jelas bahwa peraturan perundangan yang harus digunakan adalah peraturan di bidang perpajakan. Kami juga menyampaikan putusan pengadilan pajak dan Mahkamah Agung terkait dengan sengketa serupa. Ada di sini kami sampaikan putusan 5 putusan dengan berikut pendapat penggugat, tergugat, dan menurut putusan majelis hakim. Demikian majelis, berdasarkan dalil atau alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya majelis
yang memeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berkenan memberikan putusan, menerima jawaban tergugat, menolak permohonan gugatan penggugat, dan mempertahankan surat aku sebagaimana tersebut di atas. Terima kasih, Majelis. Baik, terima kasih tergugat. Baik, karena masing-masing pihak sudah menyampaikan pendapat akhirnya, majelis bisa mencukupkan sidang pemeriksaan gugatan ini. Sebelum itu, Ibu. Baik, dengan demikian sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama penggugat Matahari Surya Mitra Pangan, majelis nyatakan cukup sidang pemeriksaannya dan sidang ditutup. Terima kasih. Terima kasih, Majelis.